Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran BPKN, pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk terus mengikuti pembelajaran secara daring ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pertemuan kita lancar dan bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari subbab kemarin terkait dengan asas-asas dalam pembentukan ya peraturan perundang-undangan ya, dan juga asas-asas dalam muatan materi atau muatan materi perundang-undangan. Nah, kita sekarang kepada ya tema tentang atau bab subbab tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Lah, ini yang akan kita pelajari. Nah, kita tahu kemarin ya banyak sekali macam peraturan perundang-undangan, mulai undang-undang dasar, TAP MPR, Perpu ya, sampai kepada perda kabupaten atau kota. Nah, ini bagaimana cara penyusunannya, cara pembuatannya. Tentu tiap peraturan perundang-undangan tersebut berbeda di dalam penyusunannya, berbeda siapa atau lembaga mana yang berwenang untuk menyusun. Ini sudah saya sampaikan di awal-awal bab ini. Oke. Nah, bagaimana semua peraturan tersebut dibuat atau disusun? Siapa lembaga ya yang berhak untuk menyusunnya? Nah, ini yang akan kita bahas dan pelajari. Nah, kita mulai dari proses penyusunan Undang-Undang Dasar ya. Ini Undang-Undang Dasar ini kita tahu secara historis, sejarahan Undang-Undang Dasar kita ini sudah disusun ya oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI ya. Ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus. Nah, bagaimana proses penyusunannya dalam sidang BPUPKI? Nah, kalau kita telusuri dalam historis, secara historis sejarah, ini prosesnya. Oke. Nah, proses perumusan dan penyusunan Undang-Undang Dasar ini berlangsung dalam sidang BPUPKI yang kedua. Kalau yang pertama ini membahas tentang dasar negara, maka yang kedua tentang Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar kita yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, ini pembahasan dalam sidang ya, mulai dari panitia hukum dasar, nanti tentang ekonominya, tentang bentuk negaranya, ini semuanya dibahas dalam proses sidang ini, sidang kedua ini ya. Kemudian proses penetapannya itu di sidang PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus, di mana itu ya hasil dari sidang PPKI ini mengesahkan ya undang-undang dasar yang di dalamnya juga ada dasar negara kita ya, karena undang-undang dasar kita ini terdiri atau sistematikanya itu terdiri dari pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila sebagai dasar negara dan juga pasal-pasal dan juga penjelasan dulu di awal ya, penjelasan undang-undang dasar. Nah, ini proses penyusunan dari undang-undang dasar kita. Nah, ini yang berlangsung sampai sekarang, dan sampai sekarang ya undang-undang dasar kita itu sudah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Nah, ini kalau kalian lihat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan inilah yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai amanat pasal 31 ya Republik Indonesia. Nah, undang-undang dasar ini boleh diamandemen ya, boleh diubah ya, dan yang berhak tentu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita kenal dengan MPR yang berhak mengubah. Tapi dalam proses perumusannya itu tadi dalam sidang BPUPKI dan ditetapkan dalam sidang PPKI. Nah, yang perlu dipahami ya seputar amandemen Undang-Undang Dasar ini ada 2 hal ya yang perlu dipahami. Yang pertama adalah tata cara untuk mengamandemen, yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan atau kesepakatan-kesepakatan dalam hal mengamandemen itu bagaimana. Nah, kita mulai dari tata caranya. Tata cara sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dimulai dari usul perubahan dulu, tidak bisa langsung diamandemen, tapi ada usul. Nah, usul perubahan ini diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis. Ya, muat bagian yang diusulkan untuk diubah apa perubahannya secara tertulis harus diajukan ya, dan itu diusulkan oleh sepertiga dari anggota MPR. Alasannya apa juga harus tertera jelas ya, mengapa harus diubah. Kemudian sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Nah, setelah disepakati usulan tersebut kemudian disidangkan. Nah, untuk menyidangkan perubahan ini, yang mengubah ini paling tidak 2/3 anggota MPR. Kemudian putusan untuk mengubah disetujui ya. Setelah disidangkan kemudian kalau sudah selesai disetujui putusan pengubahan itu, maka harus dihadiri atau disetujui ya sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari anggota MPR. Nah, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lah, ini tata caranya. Lah, kesepakatannya apa? Nah, selain itu tadi kesepakatannya adalah tidak mengubah pembukaan. Makanya sampai sekarang dibuat oleh BPUPKI ya,
pembukaan itu tidak boleh diubah. Nah, kemudian apalagi kesepakatannya tetap mempertahankan negara kesatuan NKRI tetap dijaga, tidak boleh dibuat negara serikat. Nah, kemudian mempertegas sistem presidensil, kita menganut sistem pemerintahan presidensil, kita tidak boleh mengubah undang-undang dasar kita sehingga mengubah ya sistem pemerintahan menjadi parlementer. Kemudian penjelasan, nah ini penjelasan ini tidak ada lagi sekarang, hanya terdiri dari pasal-pasal karena penjelasan ini secara normatif aturan-aturan di dalamnya sudah masuk atau menjadi pasal atau ayat-ayat di dalam undang-undang tersebut, maka tidak dikenal lagi yang namanya penjelasan. Kemudian melakukan perubahan secara adendum, ya, apa yang kita lihat sekarang, saksikan sekarang perubahan ini dilakukan secara adendum. Apa artinya? Menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, tetap ada tercantum tertulis, namun perubahannya apa? Kalau kalian lihat nanti ada tanda bintang 1, 2, 3, dan 4 itu menunjukkan satu perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kalau bintang 4 ya. Tujuannya apa? Untuk kepentingan bukti sejarah. Jadi yang memang awal-awal dibuat oleh BPUPKI itu tetap ada, dan perubahannya ya tetap kita dapat lihat dan saksikan dengan tidak menghilangkan bukti sejarah dari teks awal atau ya isi Undang-Undang Dasar yang pertama kali dibuat oleh BPUPKI. Nah ini yang harus diperhatikan atau diketahui dari amandemen yang sudah berlangsung. Nah ini ada isu lagi untuk mengamandemen lagi ya. Mengapa seringkali di amandemen atau sekarang ada usul lagi amandemen? Nah ini yang perlu kalian pelajari lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan. Nah yang kedua kita bahas dua saja, yaitu proses penyusunan ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif ya MPR yang merupakan keputusan musyawarah yang bersifat hal-hal yang bersifat menetapkan. Nah, dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR ini ya masih banyak yang berlaku ya. TAP MPR ini terutama TAP MPR yang dibuat sejak tahun 60 sampai 2000 ya 2 ya ini ya. Tanggalnya tanggal 2003 yang menetapkan bahwa masih berlaku, karena ada TAP MPR yang masih berlaku, ada yang masih tidak, yang sudah tidak berlaku. Nah kalian coba cek di buku paket kalian, di situ tertera misalkan yang masih berlaku tentang larangan komunisme ya, ini yang TAP yang masih berlaku dan itu berlaku sampai sekarang dan menjadi peraturan perundang-undangan kita. Nah ketetapan MPR itu merupakan sumber hukum. Isi dari ketetapan antara lain sebagai berikut: memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif ya, kemudian memuat garis-garis besar haluan negara dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden nanti ya. Ada 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR: merinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh, sudah tidak ada lagi ya, batang tubuh pasal-pasal itu ya. Kemudian menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tertulis ya, dalam aturan dasar tertulis Undang-Undang Dasar, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh pelengkap dan ketetapan MPR sudah ada. Jadi ketetapan MPR ini tentu yang menyusun adalah MPR. Nah, bagaimana proses penyusunannya? Coba kalian perhatikan ya skema berikut. Ya. Prosesnya ada 4, mulai dari pembicaraan di tingkat pertama, tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Di tingkat pertama ini penyusunan rantap atau rancangan ketetapan dan rancangan keputusan nanti ini dilaksanakan oleh ya BPMPR ya. Kemudian di tingkat kedua setelah disusun, dibahas dalam rapat paripurna ya, baru berlanjut ke dalam pembahasan dalam sidang komisi atau panitia ad hoc, baru setelah itu diambil keputusan dan ditetapkan, baru itu menjadi sebuah ketetapan MPR. Ini proses yang dilalui di dalam penyusunan ketetapan MPR. Nah, itu saja materi kita kali ini untuk peraturan perundang-undangan Perpu dan undang-undang ke bawah. Nanti kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.